Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, pada video ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang penggunaan data dan variabel. Nah, apa itu data? Data adalah sebuah informasi yang kita dapatkan ketika kita menjalankan sebuah program. Ya, ada beberapa tipe data yang dapat kita kenal. Ya, secara umum ya, ada string, integer, single, currency, date, dan boolean. Apa itu string? String adalah tipe data untuk teks ya. Contohnya huruf, angka, dan tanda baca. Ya seperti nama mahasiswa atau nomor BP. Kemudian ada gabungan antara huruf dan tanda baca ya. Kemudian integer adalah tipe data untuk angka bulat. Ya, angka bulat. Misalkan 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ketiga single. Single ini tipe datanya untuk angka pecahan. Contoh angka pecahan misalkan berkoma ya, 0,1, 0,2, 0,3, 1,5, dan seterusnya. Kemudian currency tipe data untuk angka mata uang. Ya, angka mata uang. Kemudian date tipe data untuk tanggal dan jam. Kemudian boolean tipe data yang bernilai true atau false ya. Nanti kita lihat di program bagaimana bentuk dari penggunaan tipe data ini. Kemudian ya, data yang disimpan dalam memori komputer membutuhkan sebuah wadah. Ya, wadah nilai yang disebut dengan variabel ya. Tadi materi kita tentang data dan variabel. Data tersebut disimpan dalam sebuah variabel ya, yang membutuhkan sebuah alokasi jumlah memori byte yang berbeda. Jadi ukurannya berbeda-beda ya. Semakin banyak data pada sebuah variabel, semakin banyak pula jumlahnya gitu ya, byte-nya. Ya, ukurannya byte ada kilobyte ya, megabyte, terabyte, gigabyte, terabyte ya. Penulisan variabel pada sebuah program itu diawali dengan dim ya. Pada Visual Basic ini dim, kemudian nama variabel s tipe data. Contohnya dim nama underscore user s string ya, tipe datanya string ya. Kenapa string? Karena nama user ini berupa teks ya, datanya berupa teks, misalkan nama kita ya. Atau bisa juga dim nomor BP string ya, karena berupa angka. Kemudian aturan dalam penamaan variabel ya, tidak boleh menggunakan spasi ya. Kalau ingin spasi dipisahkan dengan karakter underscore ya, strip di bawah. Kemudian tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus seperti tambah, kurang, kali, bagi ya, dan lain-lain. Kemudian juga tidak boleh menggunakan kata-kata kunci yang sudah dikenal oleh Visual Basic seperti dim, s, string, integer, dan lain-lain. Sebuah variabel hanya dapat menyimpan satu nilai data sesuai dengan tipe datanya. Ya, cara mengisi nilai data ke dalam sebuah variabel. Jadi variabel tersebut mempunyai sebuah data. Cara penulisannya, nama variabel sama dengan nilai data. Contohnya nama user sama dengan Febri. Ya, ini datanya. Yang Febri data, kemudian variabelnya nama underscore user. Ya, untuk tipe data tertentu ada yang diapit oleh tanda pembatas ya. Contohnya tanda petik 2 ini. Ya, Febri diapit oleh tanda petik 2 karena ini berupa string atau berupa huruf ya. Kalau huruf itu diapit oleh tanda kutip 2 datanya, atau yang diapit oleh pagar itu contohnya adalah
uh, date ya, tanggal ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan variabel global. Itu variabel yang dapat dikenali oleh seluruh bagian program ya, jadi sebuah variabel tersebut digunakan oleh seluruh objek ya pada sebuah program. Kemudian variabel lokal itu hanya pada sebuah dikenali oleh satu buah objek saja ya. Lebih jelasnya nanti kita lihat pada program yang akan kita buat nanti. Kemudian variabel yang nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah disebut konstanta ya. Penulisan relasi konstanta di dalam kode program, contohnya const, kemudian nama konstantanya apa, s tipe data sama dengan nilai data. Contohnya const, nama konstantanya tanggal kajian, tipenya date karena tanggal ya, dan penulisan nilai datanya pakai tanda pagar ya. Ini data yang tetap tidak bisa diubah karena tidak ada proses di sana tidak ada proses pengurangan, perkalian dan seterusnya. Nah, sekarang akan kita buat sebuah contoh program namanya variable test pada aplikasi Visual Basic kita. Ada 3 buah command button dan 3 buah ini label ya. Ini label 1, label 2, label 3 ya. Terusan labelnya nanti dihilangkan ya. Ini aturannya. Kita langsung saja untuk membuatnya. Kita buka aplikasi Visual Basic. Oke, kita ambil yang VB Enterprise. Kita buka formnya. Oke, form ini kita ganti captionnya menjadi variable test. Kemudian pada startup positionnya kita ganti menjadi center screen. Sekarang kita masukkan command button 3 buah. Caption yang pertama untuk command 1, tes 1, tes 2, tes 3 ya. Kita lihat dulu ya. Label 1 sampai 3 kita masukkan. Back colornya putih, captionnya dikosongkan ya. Kita masukkan di sini label 1, label 2, label 3. Oke, ini back colornya kita ganti menjadi putih ya. Kemudian captionnya kita hapus. Oke, sekarang kita akan memasukkan kode program di sini. Contoh dari penggunaan data dan variabel ya.
Pertama kita deklarasikan dulu tipe data pada kita isikan coding ke dalam objek command 1 ya. Command 1 ini yang tes 1. Kita buka dulu jendela codingnya. Ambil yang command 1. Oke. Eventnya klik ya. Kita tulis sebuah variabel. Kita kenalkan dulu variabelnya. Dia awali oleh dim, kemudian nama variabelnya tes1 s, karena di sini kita akan membuat tipe data string ya, maka akan kita buat di sini tipe datanya string. Oke, string, tab, enter. Nah, dim ini pengenalan variabel diawali oleh dim, kemudian tes1 ini nama variabel, s, string ini tipe data. Tipe data string itu berupa teks ya, huruf atau angka atau tanda baca. Jadi kita isikan data ke dalam tes1 ini ya. Jadi tes1 sama dengan nilai datanya akan kita buat di sini. Kalau string itu menggunakan kutip 2, kita bukan di sini nama tipe nilainya yaitu nama masing-masing ya. Isikan di sini nilai dari variabel tes1, nama mahasiswa masing-masing. Kemudian kita akan ketika kita klik command 1 ini, maka akan muncul caption ya. Caption dari tes1 ini ke dalam command 1 ini. Kita klik di sini, maka Febri Aldi akan muncul di ke label 1 ya. Berarti kita buat label 1 ya, ambil. Jangan lupa tekan kontrol spasi ya. Di sini kontrol spasi muncul, ambil tab, titik caption ya, kita menggunakan metode caption di sini. Kemudian sama dengan kita ambil dari teks 1, variabel tes1. Pastikan disamakan tulisannya pada variabel yang sudah kita kenalkan di sini ya. Tes1, tes1. Kemudian kita buat juga di sini untuk label 2-nya. Label 2 caption tes2 ya, nanti kita lihat ya. Untuk label 2 dari tes2, untuk label 3 dari tes3. Oke. Ini yang kita lihat tadi, yang saya terangkan tadi, ini disebut dengan variabel lokal ya, karena dia dideklarasikan di dalam sebuah objek. Jadi hanya objek command 1 saja yang bisa menangkap dari variabel yang sudah kita kenalkan ini ya. Untuk objek yang lain nggak bisa ya, hanya di command 1 saja. Oke, sekarang kita isikan, kita buat coding ke dalam command 2 yaitu tes2. Oke, tes2 ini kita coba untuk mendeklarasikan variabelnya di global ya, di luar dari objek atau di general ini ya, di general ya, deklarasi variabel. Jadi kita buat di sini di general terlebih dahulu, variabel globalnya dim tes2 s. Sekarang kita akan menggunakan tipe data integer ya, untuk nilai bulat ya, tes2. Kemudian di sini akan kita buat
nilai dari variabel tes2, berarti berupa angka ya. Tes2 sama dengan nilainya 10. Maka kita buat di sini sama-sama seperti ini. Kita copy saja, pastekan di sini. Oke. Jadi tes2 ini ditangkapnya dari variabel yang sudah kita kenalkan di general ya, di global ya. Oke, seperti itu. Kemudian di komen 3, tes3 kita menggunakan contoh penggunaan variabel untuk konstanta ya. Jadi dim kita buat saja di global, di lokal saja. Tes3 s lihat dulu di codingnya. Oke, jadi tidak perlu untuk dideklarasikan berarti ya. Jadi nilainya tetap. Berarti tidak perlu memakai dim, langsung saja di sini const tes3 s single ya, nilai pecahan. Langsung masukkan di sini tipe datanya, misalkan 90,5 gitu ya. Penulisan koma itu diganti dengan titik ya pada sebuah program, tidak boleh koma, memakai titik. Bentar. Single ya, single ya, single. Kita kopikan ini. Oke, sudah. Ini contoh penggunaan variabel lokal, kemudian global dan konstanta. Ya, konstanta tidak perlu dideklarasikan variabel, dia langsung di sini ya. Tipe datanya tetap tidak berubah. Kita cobakan untuk menjalankannya. Klik tes1 ya, muncul ya. Tes2, tes3 ya, seperti itu. Tes1, tes2, tes3. Jadi ini nggak berubah ya. Itu contoh dari penggunaan tes variabel tes ya. Oke. Jadi seperti itu. Ini tipe data berupa string, ini integer, dan ini single ya, bilangan berkoma. Kemudian jangan lupa di save dulu projectnya pada pertemuan 5 ini. Letakkan di folder masing-masing. Saya buat di sini foldernya pertemuan 5. Buka folder ini ya. Jika ingin buat folder, ambil ini, buka. Form 1 ini ganti dengan nama masing-masing, nama underscore atau spasi ya. Jangan pakai spasi, untuk memisahkannya memakai underscore. Kemudian tuliskan nomor BP. Oke, nama, kemudian underscore nomor BP. Save. Projectnya juga disimpan. Project underscore variabel
underscore tes. Jadi memisahkannya memakai underscore. Save. Oke, sudah ya. Silakan dipelajari, kemudian dicobakan untuk membuat programnya, dan nanti di-upload ke dalam Google Drive-nya dan dikirim di study ya, seperti biasa. Oke, sekian program sederhana kita. Semoga dimengerti, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WhatsApp ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.